nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan dari kitab Keluaran. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inti bacaan pertama tadi tu nurang amapu utus malaikat doning rimukai kepung kota Yerusalem mau runtuhkan kota Yerusalem. Raja Hizkia neni di amapu utus malaikat dan matikan pasuk gumang gede ya. Tuhan Allah kirim malaikat anjomai bunuh semua tentara-tentara. Kenapa? Karena Raja Hizkia ni meneni, ni ele andalkan kekuatan ni meneni amapu sehingga kota dan masyarakat Injilena beta jangan kasih barang-barang kudus untuk babi. Mereka gambarkan itu babi dipakai anting-anting di teokai dilungin ya akan baik. Jadi sebenarnya waktu banyak orang-orang yang belum mau masuk jadi orang Kristen ikut Yesus, tetapi karena mereka belum siap maka disuruh jangan. Jadi mereka istilah kalau kita dan mereka belum siap, rekengganu kita kasih barang-barang yang kudus untuk tahun babi. Mereka tidak akan tanggapi. Jadi harus perlu cara lain. Cara lain artinya dengan apa? Dengan teladan hidup. Dari cerita waktu orang-orang muda berkumpul dalam mulai sharing bagaimana cara keluarkan iman. Satu mengenai dari kami di sana mewartakan Kristus dengan cara kami utus satu keluarga Kristen yang baik tinggal di satu kampung dengan orang-orang masyarakat situ. Lama-lama mereka lihat orang ini baik, mereka minta ikut mereka dan masuk pakai teladan, tidak pakai kata-kata. Sampai sebelum Yesus itu ajaran-ajaran agama lain itu pakai negatif, jangan ini, jangan ini. Tetapi Yesus omong secara positif ini betul. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat kepadamu, buat juga kepada demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena dia bilang inilah isi inti seluruh Taurat dan kitab para nabi. Hanya dikata itu. Secara positif, secara negatif, yang kau tidak suka orang buat sama kau jangan buat tuh. Itu intinya. Tapi itu secara negatif. Jadi kalau dia diam di rumah saja atau di jalan orang
setengah mati dia lihat. Nah, dia tidak mengganggu orang. Itu namanya sama, tapi pasif. Tapi yang Yesus suruh ini buat sesuatu, bukan diam saja. Jadi ini etika Kristen yang tertinggi. Setelah Yesus khotbah di bukit banyak-banyak lama, inti puncaknya mahkotanya ini. Terima tadi. Bukan seperti yang negatif dulu. Orang yang seperti dalam Mazmur bilang, orang yang berhak menghadap Allah hanya orang yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Tidak ada kata tidaknya. Tetapi ini secara positif. Apa yang segala sesuatu yang kau mau supaya orang buat kepadamu, buat juga kepada mereka. Buat sesuatu, tidak nyata, bukan diam saja. Kalau dia punya mangga banyak, saya tidak curi, ini tidak diam saja. Ini namanya pasif. Tapi ini Yesus buat sesuatu, ada tindak nyata. Mau katakan tinggal 1 menit, tinggal 1 menit. Mau bilang Yesus bilang begini, lihat ada jalan yang mudah dan jalan yang sukar dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita harus selalu ada pilihan. Mau cari jalan yang mudah atau cari jalan yang sukar. Cara mudah gampang. Ada banyak jalan potong yang kita bisa buat, tapi biasanya tidak lama. Jadi pertama, dalam hidup ini kita bisa pilih ada jalan yang mudah atau yang sukar. Kedua, ada jalan yang panjang, ada jalan yang pendek. Saya ingat ketika teknologi kita ini yang kita pakai Santo Yosef ini, waktu mau diberi kepada sopir yang terakhir, orang penasihat bilang, silakan bawa tetapi pilih kau mau makan panjang atau makan pendek, atau sama dengan jalan panjang atau jalan pendek. Kalau jalan pendek berarti dia jalan bawa oto, setorannya itu sedikit, dia makan lebih banyak. Lama-lama orangnya tidak benar, maka dia makan jalan pendek, tapi dia makan banyak. Kalau mau jalan panjang, maka makan pas-pas. Itu jalan mudah, jalan sukar, jalan panjang, jalan pendek. Lalu terakhir, mau yang disiplin atau tidak disiplin. Semua yang atlet-atlet itu selalu disiplin. Bangun pagi kalau jam 5, mulai pemanasan dan latihan. Seperti itu. Kalau yang tidak disiplin, tidak laku. Baru-baru itu kita punya tim sepak bola hebat, tetapi dia punya pelatih keluar 5 orang. Kenapa? Tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, di lapangan juga nanti kadang-kadang tidak disiplin, jaga lawan, akhirnya kita kalah. Jadi hari ini hanya itu saja, 3 itu untuk kita bawa pulang. Mau cari jalan gampang, mau isi koin, atau sukar. Mau jalan panjang atau jalan pendek. Mau disiplin atau tidak disiplin. Dan terakhir betul yang keempat, apakah pekerjaan rencana-rencana kita itu sudah kita pikirkan matang-matang atau kita asal-asal? Kalau kita sudah pikir matang-matang, pasti kita akan ikut yang itu, dan itu menghasilkan sesuatu yang baik. 4 hal ini. Kita berdiri, kita baru ini. Pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
komunitas Suster Somaskan. Kami mengucapkan limpah terima kasih untuk Bapak Romo Arnold yang telah meluangkan waktunya untuk memimpin misa syukur pelepasan di akhir tahun ajaran bersama kita pagi ini. Berikut untuk anggota KOR, Kakak Emi bersama Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh acara kita hari ini, Papa Mama kita semua berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin.